Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam keadaan sukacita, amin. Dalam keadaan sehat, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, boleh bangku-bangku yang terdepan dahulu yang diisi, supaya saudara-saudara kita yang nanti yang akan datang kemudian dapat dengan nyaman, dengan tenang dan tidak mengganggu konsentrasi kita semua. Silahkan maju ke depan. Masih ada bangku-bangku yang nyaman dan juga anginnya lebih banyak di depan biar enggak kepanasan. Baik. Siapa yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini? Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita manfaatkan waktu yang berharga ini yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Mari bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Kami berterima kasih jika kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Dan Kau menuntun langkah kami untuk boleh tiba di tempat ini, di mana kami sungguh rindu menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami ketika kami masuki hadirat-Mu. Kiranya Engkau ampuni setiap pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Kami akui di hadapan Engkau bahwa kami banyak kelemahan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan satu keyakinan bahwa Yesus Kristus telah mengampuni kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau yang layak ditinggikan. Sungguh indah Tuhan ketika berada di hadirat-Mu. Satu hal Tuhan yang kami rindukan, agar kami selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti lihat. Boleh satu kali lagi katakan jemaat, satu hal yang ku rindukan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan kesungguhan hatimu. Dengan segenap jiwa, segenap hati, dengan segenap jiwa. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi,
Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Ini kerinduan kami Tuhan untuk berada di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Benar Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kami naikkan pujian, kami naikkan hormat hanya bagi Allah kami. Haleluya, 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 bagi Raja kami Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian lebih dalam lagi, sorakan, tinggikan, nyatakan mazmur kita di hadapannya, sebab Yesus sungguh sangat baik, Bapa kita sungguh sangat baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, sebab Engkau yang layak kami puja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Mari jemaat Tuhan, katakan lebih dalam lagi, jemaat Tuhan, lebih dalam lagi. Mengasihi-Mu Yesus, lebih dalam lagi sungguh-sungguh, lebih dalam lagi ku rindu Kau
berdiri saudaraku terkasih. Menyatakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu, ku mengasihi. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Dan kami saat ini siap memuji Engkau, siap bersorak bagi nama-Mu. Semua saudaraku yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Allah Bapa kami puja, Yesus Kristus kami puja, Roh Kudus kami puja saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita selama-lamanya baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kita mau terus bersorak bagi nama Tuhan. Kita berdiri atas janji Sang Penebus. Kita berdiri atas pertolongannya. Kita mau berdiri atas Yesus Kristus yang seperti batu karang yang teguh. Ku berdiri atas janji Raja-Mu. Berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku,
atas janji Tuhan berdiri atas janji penebus, berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri, berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji, ku berdiri atas janji Tuhanku. ku berdiri atas janji Tuhanku. Kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Semuanya katakan ku berdiri. Berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri Sekali lagi katakan ku berdiri. Berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji, Berdiri atas janji penebus. berdiri atas janji, Berdiri atas janji penebus. berdiri atas janji penebus. Amin. Di dalam Tuhan kita hanya berdiri atas janji Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa iman kami tidak akan pernah dikecewakan ketika kami sungguh percaya di dalam Engkau Yesus. Kami berdiri teguh di dalam Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Kemanapun kami mau berlari Tuhan, kemanapun kami mau meninggalkan Engkau Tuhan, sesungguhnya kami tidak bisa meninggalkan Engkau. Di tempat tersembunyi sekalipun, Engkau dapat menemukan kami. Biarlah kami menyadari Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu dalam bagi kami, kasih-Mu begitu luas bagi kami, sehingga Engkau terus memanggil kami untuk kembali padamu. Terima kasih besar. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa, yang telah menebus hidup kami. Biarlah kami boleh meresponi Engkau Tuhan, dengan kembali padamu, dengan sungguh Tuhan, kami mau berbalik mengikuti Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau bisa membalas kesedihan.
bintang tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kami mengerti Tuhan, setiap pengabdian kami yang terbaik sekalipun tidak akan dapat membalas kebaikan-Mu. Tapi saat ini Tuhan, izinkan kami boleh mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Engkau, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu, persepuluhan kami, persembahan kami, janji iman kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Kau yang menjaga keluarga kami, menjaga kesehatan kami, menjaga masa depan kami. Kami mau kembalikan Tuhan setiap persembahan persepuluhan kami ini dengan rasa syukur di hati. Di dalam nama Yesus kami berikan setiap persembahan kami. Amin.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya undang pendeta Thomas Edipurga. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas segala pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memuji Engkau Bapa pada pagi hari ini. Kami mengagungkan Engkau karena Engkaulah Allah kami yang maha besar. Engkau Allah kami yang maha kasih. Bahkan Engkau Allah kami yang tahu apapun yang kami saat ini alami. Terima kasih Bapa. Kiranya puji-pujian ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin menyadari bahwa kami adalah Sang Penciptamu adalah Allah kami. Biarlah kami semakin merasakan kecil di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyembah Tuhan, boleh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu yang akan kami pelajari. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami melakukan dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saya berharap kita semuanya diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar berita televisi, kemarin saya beberapa lama mendengar live streaming di sebuah televisi swasta. Hampir semuanya berita itu menakutkan. Ada seorang istri polisi ditembak, ada seorang polisi terbunuh mati, ada seorang anak kecil dibunuh, masih sekolah dibunuh. Ada banyak yang kita dengar hari ini, isinya ketakutan. Lalu saya berkata pada istri,
yang gak usah nonton televisi. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema bulan Juli ini adalah belajar dari Yesus. Tuhan adalah Allah yang sempurna, yang sudah menghadapi banyak masalah, bahkan berbagai masalah Tuhan hadapi, dan Tuhan memberikan firman-Nya, pengajaran kepada kita. Nah, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Pada bulan Juli temanya adalah belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Minggu ini bagian ketiga yang kita pelajari. Tema hari ini adalah belajar takut yang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar untuk kita takut yang benar. Ya, berarti pasti ada takut yang tidak benar. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan takut yang benar. Kita akan cari dan kita akan tinggalkan jikalau kita takut yang salah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam nats yang kita baca, itu menceritakan tentang gambar ini. Bapak Ibu tahu bagaimana pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan menyeberang Danau Galilea dalam kondisi yang awan yang gelap, malam, dan itu sudah menakutkan bagi saya. Jadi kalau saya berjalan misalkan di sebuah danau atau di sungai misalkan, walaupun sungai itu tenang, kalau suasana malam yang pekat itu tidak ada penerangan, saya takut. Nah, kita akan melihat pada firman nanti bagaimana yang murid-muridnya itu pasti sangat takut. Bapak Ibu, pasti kita masa anak-anak kita, kalau Bapak Ibu sudah memiliki anak, kita pasti mengalami ketakutan pada saat baru lahir, ya apalagi pada saat anak-anak yang lahir dalam masa pandemi. Cucu kami masa pandemi, ada Jason, ada Andara, ada beberapa anak-anak kita yang lahir pada masa pandemi. Pasti orang tuanya sangat takut menjaga, protek yang begitu luar biasa. Kemudian mereka sudah mulai bertumbuh, sudah mulai masuk sekolah, misalkan masuk TK, akan takut lagi. Lalu mulai diantar orang tuanya, mama ngantar ke sekolah TK, lalu mamanya pulang, lalu anak itu nangis. Pasti orang tua takut. Setelah anak menjadi besar, kemudian kalau yang dari desa, seperti saya dari desa, kemudian mulai kuliah, karena di desa itu tidak ada perguruan tinggi, kemudian mulai kuliah di luar kota. Nah, di sana kos. Ada ketakutan lagi bagaimana di lingkungan yang baru. Kemudian setelah selesai kuliah, lalu menikah. Masih ada rasa takut bagaimana keluarga baru itu dalam menjalani pernikahannya. Jadi saudara, kalau kita buat jurnal, kita kalau mau jujur sebagai orang tua selalu dan sering takut terhadap anak-anak kita. Itu takut yang logis, takut yang biasa. Tapi ada takut yang lebih besar skalanya. Saya pernah mengalami sakit dan itu membuat saya takut.
takut yang luar biasa. Karena apa? Kan tiba-tiba saya nggak bisa bicara waktu kena stroke. Saya nggak bisa bicara. Memori yang di otak saya tiba-tiba hilang. Saya dibawa ke rumah sakit oleh jemaat. Saya nggak bisa sebutkan, banyak jemaat yang mengantar saya semuanya. Udah diobservasi dan hasilnya waktu itu saya harus diisolasi di ruang sendiri, nggak boleh tungguin. Nah, saya berkata, ya isolasi, wah nggak sembuh tapi malah parah. Saya bersyukur ada jemaat yang berkata pada dokter tidak isolasi. Saya bersyukur kami dilawat dan akhirnya bisa sembuh. Saat itu saya mengalami ketakutan karena tiba-tiba nggak bisa bicara. Memori dalam pikiran saya hilang. Nah, saudaraku, saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman pada saat mengalami ketakutan. Mungkin ketakutan yang ringan seperti jurnal kehidupan kita, atau mungkin ketakutan yang skalanya lebih besar, atau mungkin ketakutan yang luar biasa yang seperti dialami oleh murid-muridnya dalam firman ini. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Kita akan baca dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Mari kita baca bersama beberapa ayat ini. Kita akan baca dengan pelan-pelan sambil kita renungkan supaya kita bisa memahami konteks yang ada dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita akan baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini ada dua kata yang dijelaskan dengan takut. Dan ini memberikan gambaran yang akan kita pelajari. Yang satu, takut yang tidak benar. Yang satu, takut yang benar. Saudara, kita akan belajar dua macam ketakutan ini dalam konteks ini, supaya kita bisa mengerti saat saudara takut, apakah ini takut yang salah? Lalu bagaimana kalau karena salah? Atau saudara mengalami ketakutan dan setelah nanti, wah ini takut yang benar. Berarti saya harus
meninggalkan ketakutan itu. Karena ini takut yang benar. Nah, kita akan belajar dua ketakutan itu. Saudaraku, yang pertama kita akan melihat ada ketakutan yang disebabkan karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kurang percaya kalau Tuhan itu berdaulat. Kurang percaya kalau Tuhan itu sungguh-sungguh berdaulat, mengatur. Tuhan sekali tahu apa yang kita hadapi. Itu ketakutan yang disertai dengan kepercayaan kita. Saudara, kita mungkin secara harafiah sering kita berkata menyebut Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berdaulat. Tapi saya ingin pada hari ini bukan aja kita mengucapkan, tapi mari kita benar-benar menerapkan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh berkuasa, berdaulat dalam kehidupan saudara. Saudaraku, dalam konteks yang kita baca pasal yang keempat, bagian pertama ini 10 sampai ayat yang ke-30, pelajari yang terjadi. Saudaraku, dikatakan ayat yang ke-35 kita melihat Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk menyeberang menuju ke seberang Danau Galilea. Ada tugas khusus, ada tugas yang lain yang akan dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Kalau kita melihat dalam ayat 35, pada waktu hari sudah petang, kepada mereka ke seberang. Kata marilah berarti Yesus yang mengajak. Jadi kita lihat di sini jelas sekali bahwa murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberangi Danau Galilea bukan keinginannya sendiri. Tapi Yesus yang memerintahkan. Yesus yang mengajak. Dan ayat 36 yang sangat-sangat luar biasa, ayat 36 kalau kita membaca, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dalam perahu di mana duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Ayat 36 menjelaskan bahwa Yesus ada di tengah-tengah perahu bersama murid-muridnya. Saudara, ini jaminan ya kan? Yesus yang menyuruh, kemudian Yesus ada. Nah, mungkin kalau saya terapkan, kalau Yesus yang menyuruh, lalu menyertai, ya pasti semua berjalan lancar. Di sini jelas sekali bahwa Yesus yang menyuruh, Yesus yang mengajak murid-muridnya melakukan suatu perjalanan di tengah malam yang sangat gelap. Yesus berkata, mari pergi. Yesus memegang inisiatif pergi untuk naik perahu itu. Dan ayat ke-36 dikatakan jelas di tengah-tengah dalam perahu itu. Tapi saudaraku, kita lihat apa yang terjadi dalam suatu perjalanan tidak begitu jauh. Tiba-tiba terjadi angin yang menerjang, angin tofan, angin yang sangat kencang, angin yang sangat kuat. Nah, ini memang kondisi Danau Galilea itu kan dikelilingi bukit-bukit ya.
Jadi angin itu bisa datang sangat kencang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang yang dan ombak menyembur sehingga perahu mulai penuh dengan air. Kita renungkan sejenak. Yesus ada. Yesus yang menyuruh. Dan Yesus ada di dalam perahu itu. Ada angin tofan yang dahsyat. Ada gelombang laut yang sangat tinggi menyerang perahu di mana Yesus dan murid-muridnya ada di tengah malam. Sangat menakutkan peristiwa itu. Murid-murid Yesus bukan tidak pernah naik ke perahu. Murid-murid Yesus mata pada cari makannya di atas sebagai nelayan. Jadi terbiasa perahu. Sudah terbiasa di Danau Galilea. Sudah hafal topografi, anginnya, sudah hafal akan terjadi angin. Jadi sesungguhnya peristiwa ini sudah terbiasa dialami oleh murid-muridnya. Karena mereka sehari-hari di Danau Galilea, mata pencarian cari ikan sudah terbiasa tinggi, sudah terbiasa. Tapi dikatakan peristiwa itu sangat menakutkan. Peristiwa itu lebih dari yang biasa dia hadapi. Angin itu lebih besar dari biasanya. Gelombang itu lebih tinggi biasanya yang mereka sering biasa. Kami ketakutan. Air mulai masuk dalam perahu. Sudah semakin banyak air masuk. Angin sangat kencang. Malam yang sangat pekat. Gelombang laut yang sangat tinggi. Dan itu membuat sangat ketakutan. Apa yang terjadi, saudaraku? Di sini peristiwa yang kita pelajari, walaupun Yesus yang menyuruh, walaupun Yesus berjanji menyertai saya dan saudara, tapi tidak jaminan semua akan berjalan tidak ada masalah. Ini banyak orang-orang yang tidak bisa memahami. Mereka berpikir kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan berjanji, terus ruh kita melihat di sini, saudaraku, sungguh-sungguh ini menyatakan bahwa danau itu menghadapi tantangan yang besar. Perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menghadapi tantangan yang sangat besar. Gelombang yang sangat tinggi sedang menerjang mereka. Angin yang sangat kencang menerjang mereka. Dan itu membuat mereka sangat ketakutan. Walaupun Tuhan yang menyuruh. Walaupun Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya pikiran, kenapa ya saya itu kan sudah setia Pak Tuhan. Karena kan Tuhan menyuruh kita setia ya. Saya kan sudah setia. Nah, Tuhan kan selalu berjanji menyertai. Kenapa kok masih ada masalah? Nah, ini konteksnya yang kita pelajari. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan gak pernah berjanji akan mengangkat masalah kita, enggak.
Tuhan gak mau berjanji akan menghilangkan masalah-masalah kita, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah memberikan kelegaan, memberikan kekuatan saat kita mengalami masalah. Nah saudaraku, kita akan kembali ke dalam konteks ini. Saudaraku, dikatakan, jadi walaupun Tuhan yang menyuruh, perhatikan, walaupun Tuhan yang menyuruh, walaupun Tuhan yang menyertai, dikatakan di sini tidak berarti tidak ada tantangan dalam hidup kita. Dan setiap tantangan itu membuat kita ketakutan. Jadi kalau begitu, apakah orang yang setia pada Tuhan? Apakah orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah orang yang tidak setia pada Tuhan? Pasti pernah menghadapi tantangan ini. Saudaraku, yang terjadi di sini, ayat selanjutnya, kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan di sini, lalu murid-muridnya menyalahkan Yesus. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-38, ketika mereka sangat ketakutan itu, dan sementara melihat Yesus tidur, sementara mereka bekerja keras mengatasi angin, bagaimana mereka membuang air yang semakin banyak masuk dalam perahu itu. Sementara melihat Yesus tidur, sehingga murid-murid berkata, ayat yang ke-38, Guru, Engkau tidak peduli. Perhatikan, mereka memanggil Yesus Guru, menuduh Yesus tidak peduli. Ini menunjukkan, saudaraku, pada saat kita menghadapi tantangan yang berat, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain juga. Oh, gara-gara kamu. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu. Nah, kalau kita menyalahkan, ya masalah itu semakin berat bebannya. Ini dialami murid-muridnya ketika mereka ada masalah besar, tantangan itu yang membuat mereka ketakutan. Dan mereka melihat Yesus tidur, lalu dia berkata, Guru, Engkau tidak peduli, menuduh Yesus tidak peduli. Padahal Yesus itu tidur karena kelelahan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya, Yesus kelelahan dalam pelayanan hari itu. Sangat banyak orang dilayani, kelelahan. Dan lagi pula Yesus bisa tenang. Nah, kita belajar bagaimana saat ada masalah pun kita bisa tenang. Belajar dari Yesus. Saudaraku, lalu Yesus, dikatakan ayat yang ke-39, Yesus bangun menghardik angin, lalu angin pun reda dan danau teduh. Yesus berkata, diam. Teduhlah. Saudara, di sini angin adalah peristiwa alam. Bukan karena iblis. Ada orang yang menafsirkan ini kuasa iblis. Tidak ada kata-kata itu. Ini peristiwa yang alam yang sering terjadi. Sangat sering dihadapi murid-murid Yesus. Jadi peristiwa ini biasa, tapi pada satu sangat besar, lebih tinggi gelombangnya. Jadi ini peristiwa alam. Dan Yesus berkata, diam kepada angin itu, teduhlah. Kita lihat bagaimana dan angin pun menjadi teduh. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita belajar di sini, sekali lagi bahwa pada waktu
Tuhan yang menyuruh, Tuhan menyertai, ini tidak otomatis semua berjalan dengan lancar. Pada saat Musa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan yang menyuruh Musa. Lalu Tuhan berjanji menyertai Musa. Tapi faktanya apakah semuanya berjalan mulus? Pada waktu menghadapi di Mesir, menghadapi Fir'aun, pemimpin Mesir itu menentang luar biasa. Menolak tantangan yang besar yang dihadapi Musa. Walaupun Tuhan yang menyuruh, tapi Musa menghadapi masalah tantangan. Bukan hanya Fir'aun yang menentang, bukan hanya dari Fir'aun tantangan itu, tapi justru dari bangsa Israel sendiri. Padahal Tuhan menyuruh membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa juga menghadapi tantangan dari bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel mulai tidak percaya, mulai menyalahkan Musa. Jadi walaupun Tuhan yang menyuruh, walaupun Tuhan menyertai, Musa adalah tantangan. Rasul Paulus, pada waktu Rasul Paulus bertobat dari Saulus menjadi Paulus, lalu Yesus berkata, engkau akan kujadikan alatku untuk memberitakan Injil. Yesus yang menyuruh. Ada kuasa yang menyertai dalam pelayanan Rasul Paulus. Tapi dalam praktek pelaksanaannya, Rasul Paulus mengalami tantangan-tantangan. Tantangan dari orang-orang percaya, orang Kristen yang lebih percaya dulu mencurigai Rasul Paulus, bahkan akan membunuh. Juga ada tantangan orang-orang yang dihadapi Rasul Paulus yang dilayani. Ada banyak mereka yang menolak dan mengancam Paulus. Bahkan Paulus mengalami tantangan beberapa kali karam kapal dalam perjalanan. Walaupun Tuhan yang menyuruh dan Tuhan menyertai, tetap ada tantangan, masalah yang ada. Saat Tuhan menyuruh saya melayani sepenuh waktu menjadi pendeta, Tuhan menyuruh saya meninggalkan pekerjaan saya lakukan itu. Tuhan yang menyuruh, Tuhan berjanji menyertai saya. Tapi dalam pelayanan saya yang akan memasuki 30 lebih ya. Ada tantangan. Ada tantangan dari luar yang kita sering hadapi. Bahkan ada tantangan dari jemaat sendiri yang saya layani. Mereka menolak, mereka menentang. Jadi ini semua terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Walaupun murid-muridnya masuk ke perahu itu Tuhan yang menyuruh. Dan di situ ada Yesus, tetap ada tantangan yang dihadapi mereka. Saudaraku, walaupun saat ini saudara setia kepada Tuhan. Karena kan Tuhan menyuruh supaya kita setia. Tuhan menyuruh supaya saudara sering tekun berdoa. Tuhan menyuruh kita terus bertumbuh. Tuhan menyuruh kita melayani. Walaupun Tuhan yang menyuruh. Dan dalam janji Tuhan menyertai. Tetap dalam pelayanan saudara ada tantangan. Baik tantangan dari luar, bahkan kadang-kadang tantangan dari jemaat itu sendiri. Jadi saudaraku, mari kita jangan melihat masalah ini, tapi kita melihat bahwa itu yang Tuhan telah nyatakan. Kita sudah tahu sebelumnya, walaupun Tuhan yang menyuruh kita lakukan itu, walaupun Tuhan berjanji menyertai, tetap kita ada masalah. Dan yang terindah, mari kita perhatikan ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu
begitu takut. Bukan saja takut, tapi begitu takut. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ketakutan itu disebabkan karena kita kurang percaya. Amin. Itu ketakutan yang salah. Di mana kesalahannya? Ya karena kita kurang percaya. Kalau kita percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, ya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, apapun yang terjadi kita percaya. Jangan dilihat waktu ada masalah, tapi lihat endingnya. Endingnya pasti indah. Endingnya murid-murid ini mengalami damai sejahtera. Begitu Tuhan menghardik danau menjadi tenang, mereka menjadi sukacita. Ini endingnya. Jadi jangan melihat pas ada masalah. Kita mengalami banyak masalah perjuangan, saudaraku. Kita mengalami dalam keluarga ada banyak tantangan, tapi lihat endingnya. Sekarang semuanya menjadi indah. Saudara, jadi ketakutan yang salah adalah ketakutan yang terjadi karena kita kurang percaya. Kurang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Saat saya terkena stroke, saya takut. Dan endingnya Tuhan sembuhkan saya. Saya merasakan pertolongan yang luar biasa. Jadi mari kita kalahkan rasa takut yang salah ini. Jangan lihat, jangan fokuskan ketika ada masalah, tapi lihat Yesus. Yesus sedang bekerja. Ketika Yesus mendengar murid-muridnya mendapatkan serangan taufan ini, Yesus langsung berdiri dan menghardik angin itu. Dan angin itu menjadi reda dan menjadi tenang. Biarkan Yesus yang berdaulat akan menghardik segala hal yang ada. Memberikan ketenangan kepada kita. Jadi itu yang dimaksud dengan ketakutan yang salah. Ketakutan yang disebabkan masalah-masalah itu. Dan itu intinya karena kita kurang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Mari supaya tetap tenang ketika ada masalah. Yakin Tuhan berdaulat, Tuhan menolong saudara, biarkan Tuhan bekerja. Kita tetap tenang. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Hadapi, yakin Tuhan berdaulat menolong saudara. Yang kedua ada ketakutan yang luar biasa ini. Mestinya ketika angin udah reda, mestinya murid-muridnya menjadi happy ya, menjadi sukacita. Tapi ayat yang ke-41 tidak demikian kalau kita membaca ayat yang ke-41. Setelah angin reda, ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, awalnya murid-murid Yesus mengenal Yesus sebagai guru. Itu sebabnya ketika melihat Yesus tertidur di laut, di danau, di perahu itu, murid berkata, guru, mengapa engkau gak peduli? Jadi murid-murid mengenal Yesus pada saat itu hanya sebagai guru. Mereka mengenal Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Mereka mengenal Yesus hanya bisa mengajar. Mereka mengenal Yesus hanya bisa menyembuhkan.
Tetapi pada saat Yesus menghardik, angin menjadi tenang, danau menjadi tenang. Murid-murid berkata, siapa gerangan orang ini? Mereka berkata, dia bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya guru. Dia bukan hanya anak tukang kayu. Dia bukan orang sembarangan. Dia punya kuasa. Dia bisa membuat danau yang begitu kencang anginnya menjadi tenang. Dia bisa menghentikan topan yang begitu dahsyatnya seketika. Dia bukan sembarangan. Siapa gerangan orang ini? Dan mereka bertemu Yesus. Mereka mengakui, mereka percaya bahwa Yesus bukan hanya anak tukang kayu. Yesus bukan hanya seorang guru. Yesus bukan seorang yang bisa menyembuhkan. Tapi Yesus Allah yang punya kuasa. Bahkan kuasa terhadap alam. Alam pun tunduk kepadanya. Ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Saudara, ini yang saya katakan. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu bahwa Dia adalah Yesus Tuhan. Jadi pertemuan dengan Tuhan membuat mereka bisa takut. Jadi ketakutan yang kedua ini disebabkan karena ketakutan bertemu dengan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan Allah yang bisa menenangkan danau yang angin keras itu menjadi tenang seketika, Allah yang begitu besar kuasanya. Saya mohon Bapak Ibu, apakah saudara mengakui Yesus itu Tuhan? Bukan hanya mulut saja, tapi dalam hidup saudara. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, kita akan mengalami ketakutan. Ketakutan ini berbeda dengan ketakutan ketika kita mengalami masalah yang begitu berat. Ketakutan kita bertemu dengan Tuhan, ketakutan kita berjumpa dengan Tuhan. Ketakutan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah ketakutan yang didasarkan dengan rasa hormat. Kita bertemu oleh Maha Kuasa. Kita bertemu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat. Kita hormat. Nah saudaraku, mari kita renungkan ini. Apakah saudara pernah bertemu dengan Tuhan? Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita langsung gelepar saudaraku. Pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan, tidak tahan melihat wajahnya. Melihat semak-semak. Artinya ketemu dengan Tuhan, artinya kita mengaku Yesus itu Tuhan. Yesus punya kuasa, Yesus itu dahsyat. Dan respon kita akan tunduk kepadanya. Karena pengertian Tuhan Allah yang berkuasa. Pengertian Tuhan sesuatu yang berkuasa. Sesuatu yang kita sembah. Sesuatu yang kita agungkan. Itulah Tuhan. Jadi pada waktu awalnya murid-murid hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Hanya sebagai seorang yang disebut guru. Tapi begitu melihat kuasa Yesus yang begitu besar. Mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Dan mereka hormat kepada Yesus. Mereka hormat pada Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dampak kita bertemu dengan Yesus, dampak pengakuan kita, aplikasi kita, percaya Yesus itu pasti ada dampaknya. Bukan di mulut saja. Bukan di mulut.
Dampaknya itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Dampaknya apa? Ketakutan itu, saudaraku. Kalau dalam hati saudara sungguh-sungguh saudara percaya Yesus Tuhan, saudara takut nggak setia Tuhan. Saudara takut untuk nggak setia pada Tuhan. Saudara takut nggak ibadah ke gereja. Saudara takut nggak berdoa pada Tuhan. Saudara takut nggak melayani Tuhan. Saudara akan takut tidak bersepuluhan pada Tuhan. Saudara akan takut tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukti seseorang yang takut kepada Tuhan. Bukan hanya omongan saja. Mari kita ukur, apakah saudara orang yang takut kepada Tuhan? Yang dibuktikan dengan hal-hal yang saya ucapkan tersebut. Masalahku yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang dalam satu firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke 10 ayat 28, ini ayat penutup. Yesus berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut kepada masalah-masalah yang paling banter kita mati. Yang hanya bisa membunuh tubuh. Tapi dikatakan takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa. Takutlah kepada Tuhan, inilah takut yang benar. Takut kepada Tuhan, takut jika kita nggak setia kepada Tuhan. Takut kalau kita nggak berdoa pada Tuhan. Takut kalau kita nggak melayani Tuhan. Takut kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah takut yang benar. Saya pernah melayani seorang yang nggak takut akan Tuhan, yang kaya, dia sukses dalam bisnisnya. Dia dulunya pernah ke gereja, tapi akhirnya nggak ke gereja. Ketika saya ingatkan, bukan anggota gereja, tapi saya ketemu dengan orang itu. Kalau saya kunjungi, saya ingatkan, Bapak kembali ke gereja. Dia ngomong, buang-buang waktu Pak. Gereja itu nggak ada gunanya, hanya buang-buang waktu. Alkitab itu cerita dongeng, itu omong kosong Pak. Daripada ke gereja, daripada baca Alkitab, mending untuk bekerja. Dan saya bekerja ini kerja keras Pak. Ini buktinya kerja keras saya. Dia sangat sukses dalam bisnisnya. Lalu ketika saya akan pamit, saya ada berdoa. Mari Pak berdoa. Omong kosong Pak. Enggak mau saudaraku. Lalu sebelum saya pamit saya berkata, Bapak ingat perkataan saya. Satu saat Bapak nangis mencari Tuhan. Lalu saya pulang. Dan saya enggak pernah ketemu dengan orang itu. Beberapa tahun kemudian saya melihat dan saya mendengar asetnya disita bank. Karena bangkrut, hutangnya banyak, jaminan asetnya. Dan Bapak itu benar, dia mencari Tuhan. Dia baru sadar bahwa semua kekayaannya tidak menolong dia. Saya bersyukur akhirnya Bapak itu ketemu dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan, dia kembali ke gereja, dia kembali melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman ini. Mari kita renungkan firman ini. Bagi saudara, siapakah Yesus? Siapakah Yesus bagi saudara? Apakah saudara hanya berkata Yesus itu hanya guru, anak tukang kayu seperti yang dikata murid-murid itu? Atau saudara mengakui Yesus Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidupmu. Berdaulat. Tuhan bisa buat apapun hidupmu. Karena berdaulat. Jadi kalau saudara sekarang berhasil, itu bukan karena usahamu.
Itu karena Tuhan yang berdaulat membuat engkau berhasil. Tapi sebaliknya Tuhan akan bisa mengambil segala kebanggaanmu itu dalam waktu yang singkat. Karena Tuhan yang berdaulat. Kita punya pengalaman bagaimana Ayub yang sangat kaya raya menjadi sangat miskin, termiskin pada saat itu dengan waktu yang sekejap. Karena Tuhan yang berdaulat. Mari kita takutkan Tuhan. Karena Dia Allah yang berdaulat. Mari setia pada Tuhan. Mari semakin ibadah setia. Makin sungguh-sungguh melayani. Adakan waktu untuk saudara berdoa pribadi pada Tuhan. Adakan kesempatan untuk saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Ini bukti bahwa saudara percaya Allah ada Allah yang berdaulat. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Pada saat kita melihat tantangan mengalami ketakutan, ingatlah Tuhan yang berdaulat. Percaya Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudaraku dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Atas firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan kepadamu hati kami ya Bapa. Ketika murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini? Sesungguhnya itu ditujukan pada kami semua Tuhan. Bagi kami masing-masing siapa Yesus. Roh Kudus bimbing kami meyakini. Bukan dalam perkataan, bimbing kami untuk mengatakan Yesus Engkau ada Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami takut akan Engkau, Allah yang berdaulat itu. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus terus bekerja, menolong kami memahami firman-Mu, menolong kami melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Kita naikkan pujian. Mari kita akan sembah Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan. Mari kita rindu setiap waktu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita setia pada Tuhan. Karena Yesus ada Tuhan. Mari kita akui dengan setulus-tulusnya. Yesus adalah Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Engkau Raja yang berdaulat. Kita akan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Kita pujikan sekali dari awal. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat
Selamatkan hidupku, ku berserah diri. Saudara kasih Tuhan, biarlah musik akan mengiringi saudara untuk berdoa. Segala pertanyaan, siapakah gerangan orang ini? Siapakah Yesus menurut saudara? Jika saudara mengaku sungguh-sungguh menyebut Yesus Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara, saudara pasti akan takut kepada Tuhan. Takut untuk kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Takut kalau kita tidak bergereja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Takut jika kita tidak berdoa kepada Tuhan. Takut kalau kita nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengaku Yesus Tuhan yang berdaulat. Selagi masih kesempatan, selagi kita masih sehat, mari gunakan hidup ini untuk takut pada Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun masalah itu tetap ada, tapi jangan takut. Tuhan akan menghardik, Tuhan akan memberikan kembali danau yang tenang. Takutlah akan Tuhan, takutlah jika saudara tidak setia pada Tuhan, takutlah jika saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini takut yang benar yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu saat ini Bapa. Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah kami, bukakan hati kami, bukakan selubung mata kami yang mungkin selama ini menyelubuhi kami. Tapi biarlah kami melihat Yesus Tuhan kami, Yesus berdaulat. Biarlah itu kami nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Makasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan saat ini, yang tidak bisa hadir. Tuhan, jamah mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kemalasan. Tuhan, tolong datang kepada mereka, ya Roh Kudus, supaya mereka menyadari bahwa mereka perlu menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami pergumulan, yang ketakutan. Biar Tuhan mereka boleh meyakini Tuhan berdaulat, Tuhan yang berkuasa menolongnya. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, tolong berkati bangsa kami yang terus menangani karena COVID yang akan terus semakin menaik positifnya. Tuhan, tolong berkati bangsa kami, berkati vaksinasi booster yang ketiga ini. Berkati Tuhan, semakin banyak masyarakat antusias mengikuti booster ini Bapa. Berkati supaya masyarakat semakin memiliki daya tahan yang tubuh semakin kuat. Berkati pemerintah dalam menanggulangi krisis moneter, dalam menanggung keuangan yang semakin sulit. Berkati sehingga semua dapat diatasi dengan kekuatan Tuhan. Makasih Bapak di surga, berkati saudara kami yang berkumpul mencari pekerjaannya. Tuhan, tolong bimbing mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami merindukan pergumulan kami untuk gedung ibadah, tempat ibadah, gedung gereja. Kami serahkan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, Engkau tahu gedung ini dijual pemiliknya. Kami berserah kepada Tuhan, kami enggak berdaya. Kami berserah pada Tuhan, mohon hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami tetap menyalahi Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, kita akan mengakhiri pada kita. Kita akan katakan dengan lebih sungguh-sungguh pujian ini. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita akan pujikan ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Ku percaya, ku berserah penuh, karena Engkau berdaulat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh sekali. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Ku, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali katakan berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Kita sama-sama mau memiliki waktu hening di hadapan Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah ini, izinkan saya menyambut dahulu ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Saya mau menyambut kepada Bapak Elia Sigit Hendarto. Boleh bangkit berdiri Bapak. Dan juga dengan Ibu Carolina Magdalena. Boleh kita beri sambutan dengan bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Pak Elia dan Ibu Carolina. Kami undang untuk minggu depan boleh bergabung kembali di dalam ibadah di gereja ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersalam satu dengan yang lain dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Never lost a battle. You never lost a battle.